kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu... Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Tadi Bapak dengar kata ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Bapak. Apakah itu betul? Iya Pak, Bapak mencontoh saya Pak. Sudah 5 hari ini sih Pak. Sudah sering dan sudah banyak saksi teman yang lain bahwa Bapak sering. Oh begitu, wajar jika kamu kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga mungkin melakukan hal. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Tadi Bapak dengar kata ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Bapak. Apakah itu betul? Iya Pak, Bapak mencontoh saya Pak. Sudah 5 hari ini sih Pak. Sudah sering dan sudah banyak saksi teman yang lain bahwa Bapak sering. Oh begitu, wajar jika kamu kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga
apa yang sudah kamu lakukan? Tadi Bapak dengar kata ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Bapak. Apakah itu betul? Iya Pak, Bapak mencontoh saya Pak. Sudah hanya hari ini sih Pak, sudah sering dan sudah banyak saksi teman ya yang lain bahwa dia sering. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, punten, saya mohon maaf apabila di waktu kesibukan Bapak Ibu guru semuanya disempatkan untuk berkumpul, karena pada kesempatan ini saya mempunyai tugas di bagian modul 1.4 aksi nyata dimensi budaya positif. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan membacakan apa saja pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi penyebaran budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan terakhir adalah penutup atau doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu tadi sudah kita buka, berarti kita masuk ke susunan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau saya persilakan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, saya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam rangka yaitu acara Bapak JGP ya, yaitu Pak Doni mengenai aksi nyata. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita curahkan kepada junjungan Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabatnya dan keluarganya di akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mungkin jam ini ya, jam 1:30 ya, adalah waktu istirahat ya. Saya minta maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak atas
mengganggu ya, mengganggu istirahatnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi rezeki yang banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dodi yang telah memberi waktu kepada saya untuk memberi sambutan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini adalah hari Jumat, yaitu mungkin tanggal 7 mungkin adalah hari kegiatan untuk guru penggerak ya, CGP, yaitu programnya yang harus dilaksanakan oleh Pak Dodi, yaitu mengenai aksi nyata yang berjudul diseminasi penyebaran budaya positif. Nah, Ibu nanti akan diterangkan oleh Bapak Dodi atau kita diskusikan tentang materi itu. Mungkin nanti kita dapat memahaminya, dan apabila ada yang kurang dimengerti atau tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan, yaitu Bapak Dodi ya. Nah, dari saya ini untuk jamuan-jamuan, silakan sambil dimakan ya, sambil diminum, tidak seberapa ya, hanya untuk sementara atau untuk pengganti apa ya namanya, makanan-makanan ringan gitu ya. Itu silakan sambil minum, kita santai aja. Kan ini acaranya juga acara diskusi ya. Itu nanti oleh Bapak Dodi akan dipaparkan apa materi-materi yang akan didiskusikan oleh Bapak Dodi. Kita nanti mudah-mudahan dapat memahaminya dan kita dapat ilmu dari Bapak Dodi sebagai CGP ya, calon guru penggerak. Saya akan memberi semangat kepada Pak Dodi. Semoga Pak Dodi diberi kesehatan ya, dan sampai apa yang dia harapkan menjadi tercapai ya, jadi lulus sebagai guru CGP. Nah, dari saya sebagai kepala sekolah tidak akan panjang lebar. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Bapak sekolah yang telah memberikan dukungan baik izin maupun tempat untuk diri saya. Baik, pada acara selanjutnya yaitu kita beranjak ke
Cara yang ketiga yaitu penyampaian, diseminasi, penyebaran budaya positif. Nah, ini perkenalan dari yang saya jalani adalah Ibu Sri Rezeki sebagai fasilitator saya dan Ibu Ima Mulyati sebagai pengajar praktik saya dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, nah mari kita lanjutkan. Pada slide yang berikutnya adalah apakah Bapak dan Ibu setuju apabila pada materi pertama itu ya, nomor 1 adalah ini terhadap siswa, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. 3, guru harus bisa atau mampu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Dan 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, dari 3 pernyataan di sini, apakah Ibu setuju apabila pernyataan di sini dapat diterima atau tidak? Boleh minta pendapat kepada Ibu Titin Martini. Apabila setuju, bagaimana alasannya? Ya, nomor 1 misalkan untuk Ibu Titin Martini, mangga dipersilakan untuk nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Dodi yang telah memberikan waktunya. Untuk nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya itu kurang setuju ya, karena hukuman itu bagi anak mungkin sepertinya agak gimana gitu. Anak itu kayaknya agak takut gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kalau ada kesalahan buat anak itu kita beritahu aja kesalahannya dan kita cari tahu kenapa dia berbuat seperti itu gitu kan. Nanti barangkali karena ketidaktahuan ya, setelah kita beritahu mereka akan merubahnya dengan menuruti apa yang kita berikan. Tapi dengan hukuman bukannya malah disiplin, nanti gimana kalau anak sampai takut, sampai besoknya atau tidak mau datang lagi ke sekolah. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat nomor 1. Nah, baik, terima kasih Pak Ibu Titin. Pertanyaan nomor 1, Ibu Titin, pemberian hukuman itu kurang setuju. Betul sekali, kurang setuju karena anak dihukum itu karena ingin disiplin, artinya dia takut. Disiplin juga karena takut, bukan dari kesadaran diri dia sendiri. Jadi saya juga setuju dan sependapat dengan Ibu Titin bahwa pemberian hukuman itu
tidak akan berhasil untuk mendisiplinkan siswa. Untuk pertanyaan pernyataan yang kedua, pemberian hadiah. Mungkin saya juga kurang setuju karena anak akan ketergantungan. Nah, jadi si siswa itu mikir saya harus mendapatkan hadiah. Jadi dia tidak meningkatkan prestasinya dia sendiri. Dan yang pernyataan yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Iya, itu saya setuju. Jadi guru harus bisa memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Guru harus bisa dan mampu. Setuju. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Saya juga setuju bahwa guru harus berperan sebagai teman untuk siswa-siswa di sekolah. Nah, yang selanjutnya ini adalah pernyataan yang tadi dipaparkan oleh Bu Titi, ya, dan ibu-ibu semuanya. Yang pertama, hukuman tidak efektif untuk mengajari anak berperilaku yang lebih baik. Artinya dia disiplin itu karena takut akan hukuman, tidak dari dirinya sendiri. Nomor 2, tujuan ingin mencapai reward atau penghargaan apresiasi terhadap siswa adalah lebih meningkatkan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Maksudnya, siswa diharapkan nantinya ketika suatu perbuatan baik, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran siswa itu sendiri. Adanya reward diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara guru dan siswa, dimaknai sebagai wujud rasa sayang dan perhatian dari guru kepada siswanya. Artinya, reward di sini penghargaan apresiasi. Untuk poin yang ketiga, guru akan selalu dihadapkan dengan masalah yang diselesaikan. Nah, baik yang sepele maupun masalah yang besar, guru harus memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut. Untuk poin yang keempat, guru harus siap atau harus sebagai teman untuk dapat mendorong keterbukaan dan diskusi terhadap siswa, membantu mengenali kebutuhan dan potensi individu setiap murid. Selanjutnya adalah positive mindset. Apa itu budaya positif? Pertanyaannya, apa itu budaya positif? Artinya, budaya positif perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ini ada 6 konsepnya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, ini ada kegiatan buat Bapak Ibu. Untuk silahkan teman Bapak Ibu di sebelah bangkunya untuk melakukan kegiatan yang guru si A dia mengepalkan tangannya dan guru si B rekannya
dia mencoba untuk membuka kepalan tangannya dengan merayu, menggoda, mengintimidasi, memarahi atau segala macam. Itu terserah mau apa. Si A harus bisa membuka kepalan tangannya. Dicontohkan dengan cara merayu. Untuk Bapak Hendrik dengan Ibu siapa ya? Bu Titin boleh. Ibu Titin merayu Pak Hendrik ya. Coba kepalan Pak Hendrik bisa dibuka dengan rayuan apa? Coba Pak Hendrik ke depan. Oh kalau enggak Ibu itu aja. Bu Rida aja nggak apa-apa. Ibu Rida yang mengepal di sini di depan juga boleh. Bu Titin yang merayu Bu Rida ya. Ini artinya menunjukkan ketangguhan Bu Rida itu seperti apa. Coba Bu Rida mengepalkan apa yang dirahasiakan oleh Bu Rida supaya tidak bisa terbuka oleh Bu Titin dan Bu Titin itu merayunya. Mangga, coba silakan. Iya, nggak apa-apa. Aduh, kepalan tangannya rapi sekali ya. Kira-kira apa itu isinya? Susah juga menebaknya ya. Dan pasti tidak akan dibuka itu, karena udah rapi begitu. Bagian sayang dia untuk diketahui. Tapi tadi saya lihat loh, di tanganmu itu kayak ada tulisan seperti emas gitu. Ayo, lupa ya? Penasaran kan? Anak saya tadi kelihatan di tangannya di sini. Udah kelihatan. Berarti yang punyanya lupa tadi. Kayak goresan kayak emas gitu, kayak ada pening-peningnya gitu. Ada tadi. Oh berarti yang punyanya tidak melihat itu. Kan nggak percaya, kita buka ya. Pendapat saya, pendapat kamu yang benar tidak ada. Yuk kita buktikan aja. Kan kalau bilang nggak ada, saya lihat, kita buktikan. Yuk, dengan hitungan ketiga kita buka. 1, 2, 3. Kita nanti yang benar. Ayo. Ada tadi kelihatan ya. Terus lagi Bu Titin. Yuk coba dulu kasih apa? Diajak umroh coba mau nggak dibuka? Oh gini aja lah. Jalan-jalan coba terus rayu. Tadi aku dikasih uang jajannya ada lebih nih. Istirahat. Kita bisa. Uang jajannya lebih? Oh ya. Oh kalau gitu kebetulan nih. Nanti hari Minggu no weekend. Mau ikut nggak kamu sama saya? Oh juga suka jalan juga. Tapi tadi penasaran tuh. Ternyata yang punyanya nggak tahu kalau di tangannya itu ada tanda gitu ya. Kayaknya bukan tulisan itu, bukan tulisan. Ya, nggak ada. Coba kita buka aja dulu. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Baiklah. Yang digenggam itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ayo, silakan juga. Nggak ada kok, percaya saya nggak ada apa-apa itu genggaman. Cuman angin aja. Ya, tapi kan bahkan saya harus dibuktikan dengan benar. Saya kan menebak tangan itu kosong. Saya ingin dibuktikan dulu. Ayo. Iya, tapi kita kan harus saling menghargai pendapat saya dengan Anda kosong. Bu Titin, ada nih yang mau merayu lagi, Bu Tati udah mau. Oh, boleh, silakan. Ya kan kita harus sama-sama saling menghargai pendapat. Coba sekarang, kenapa saya kosong? Tuh, ini kita buktikan dulu. Ya, oke. Mau dikasih uang tuh? Kan? Enggak, saya kan nebak, ingin dibuktikan dulu bahkan saya.
Benar saya atau benar Anda? Nah, kalau Anda tidak mau membuka, berarti Anda tidak menghargai teman loh. Oke? Baik. Ini udah prinsip. Ya, tapi kan saya udah menebak, berusaha menebak. Silakan. Saya hanya ingin dibuktikan aja. Udah. Oke. Kalau gitu saya ingin tahu sekuat apa Anda pegang tangan Anda. Ya. Ya, barangkali teman-teman ada yang bisa membujuknya lagi. Ini susah, dibujuk dan jalan-jalan nggak mau ditraktir juga nggak mau. Tapi tebakan saya itu nggak mau dibuktikan caranya ya. Ayo dong, buktikan dulu. Masa sama sahabat begitu? Ya prinsip, kan kita juga harus saling menghargai dalam hal berpendapat. Baiklah, barangkali ini dua ada ini yang baiklah, saya nyerah, tidak bisa meraihnya lagi. Baik, terima kasih kepada Bu Titin dan tepuk tangan untuk kepada Bu Titin. Untuk meraih Bu Rida ya, karena Bu Rida itu teguh pendiriannya, akhirnya dia tidak mau membuka kepalan tangannya. Meskipun Bu Titin sudah menggoda, membujuk sedemikian rupa, tapi Bu Rida tidak mau membukanya. Nah, alasan mungkin Bu Rida tidak mau membuka kepalan tangannya itu karena dia kalau dibuka kepalan tangannya itu mungkin bentuk kontrol dia sendiri. Jadi Bu Rida itu bisa berbuat sesuka hati, berusaha membuat goyah. Jadi teguh pendiriannya. Maka Bu Rida itu mempunyai kontrol atas diri seorang adalah berbeda, dan Bu Rida itu dapat mengatur dan mengarahkan untuk perilaku dia sendiri. Kesimpulannya dari kepalan tadi adalah yang memegang kendali tentu kita diri sendiri, yang memegang kontrol atas kepalan tangan adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya adalah, nah ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, teori kontrol genggaman tadi itu ada 4 menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru harus dapat mengontrol murid di sekolah. Yang kedua, ilusi bahwa setiap penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dari kontrol tersebut, yakin bahwa siswa dapat positif dan bermanfaat. Siswa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya adalah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol menurut Stephan R. Covey. Stimulus respon dan teori kontrol itu ada 2. Perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol adalah realisasi kebutuhan sama ya. Semua orang dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus, orang lain bisa mengontrol saya, dan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Ini ada dua menurut Stephen R. Covey. Ini menurut dia atau beliau, paradigma stimulus respon itu ada dua. Untuk selanjutnya, nah ini tentang disiplin positif. Disiplin positif di sekolah itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau maupun hukuman. Disiplin di sini yang diberikan hukuman atau diberikan reward, nah mungkin tidak setuju ya Bu Titi, karena sogokan itu atau ancaman kurang baik untuk disiplin positif. Artinya tidak dibangun bukan untuk dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai ini ada 6 karakter dalam karakter pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari disiplin positif tersebut berpengaruh kepada 6 karakter pelajar Pancasila. Nah, motivasi perilaku manusia itu dipacu oleh 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Motivasi ini si siswa misalkan karena motivasi perilaku manusia itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi disiplin juga itu menghindari hukuman dan kenyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang lebih betul itu nomor 3. Itu yang selanjutnya. Nah, ini ada hukuman restitusi. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda untuk penerapan pada siswa. Artinya adalah penjelasan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, tidak pihak guru memberikan dan murid hanya menerima.
Jadi hukuman itu misalkan siswa itu kesiangan ke sekolah. Misalkan kamu kenapa ke sekolah kesiangan? Push up. Nah, itu hukuman dan itu tidak boleh. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi artinya bersifat terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid. Misalkan kalau ada murid yang kesiangan, konsekuensi. Jadi sebelumnya sudah disepakati kalau ada yang murid yang kesiangan, nah apa konsekuensi yang didapat? Jadi ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Yang ketiga, restitusi, menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Kalau restitusi itu beda lagi. Jadi si murid kesiangan itu dia mau memperbaiki kesalahan dia sendiri. Artinya dia ingin berubah untuk tidak kesiangan lagi. Itu perbedaannya. Jadi hukuman itu sepihak, jadi murid hanya mendapatkan hukuman, guru hanya melibatkan sifat pihak guru yang memberikan hukuman tersebut. Konsekuensi itu terencana dan restitusi itu memperbaiki kesalahan murid. Yang selanjutnya adalah, nah ini hukuman, contoh-contoh hukuman, konsekuensi atau restitusi. Untuk hukuman, mencatat 100 kali dalam buku kalimat si siswa itu, misalnya saya tidak akan terlambat karena terlambat datang ke sekolah. Dia mencatat itu termasuk hukuman karena siswa itu mencatat dia dihukum karena kesiangan misalkan. Jadi tidak ada kesepakatan dari awal. Untuk poin yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali misalkan kalau terlambat hadir ke sekolah. Itu sama, itu juga hukuman, tidak ada kesepakatan di awal. Poin yang ketiga, push up 15 kali misalkan, tidak menggunakan masker. Itu sama, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, artinya dia harus mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret, bukan hukuman. Karena mengganti itu kertas yang sudah dicoret-coret. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Nah, itu termasuk ke dalam konsekuensi karena dia menumpahkan air, masa tidak dibersihkan oleh dia sendiri. Jadi menumpahkan air di meja itu harus dibersihkan oleh dia sendiri. Itu artinya konsekuensi. Poin selanjutnya adalah murid disuruh mengangkat kaki sebelah di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Ini termasuk hukuman. Jika ada kesepakatan, ini termasuk konsekuensi. Gimana kita menyikapi, apakah ada kesepakatan atau tidak sebelum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena sesuai antara lari dan pelajaran PJOK. Itu sesuai. Tidak keluar dari artinya mengelilingi lapangan itu sama tujuannya untuk menyehatkan dia sendiri. Itu termasuk konsekuensi.
Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa poin yang termasuk dihukum oleh penghargaan. Poin yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya pengaruh hukuman yang diberikan siswa itu dapat mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Poin yang seterusnya, penghargaan merusak hubungan antara guru dan murid. Penghargaan mengurangi ketepatan, artinya tidak fokus atau tujuan tidak tercapai. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas belajar atau kualitas program di sekolah. Penghargaan mematikan kreativitas, artinya penghargaan tersebut dapat menurunkan kreativitas atau mematikan kreativitas. Poin selanjutnya, penghargaan adalah penghukum. Jadi penghargaan tersebut menghukum si murid, jadi tidak setuju. Dan yang poin terakhir adalah motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, ini motivasi harus dilalui oleh siswa. Nah, yang harus kita dalami adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Artinya adalah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu kita ada kesepakatan bersama murid di kelas. Kalau peraturan kelas kita yang membuat, murid hanya menjalankan. Itu perbedaannya. Kalau keyakinan kelas, murid bersama-sama kita masuk kelas, misalkan apa konsekuensinya. Nah, kita berikan mereka itu siap apa, ya. Kalau kesiangan, kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kita tanyakan kepada mereka. Jadi bukan kita yang membuat. Itu artinya perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini ada 2 poin perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mengapa kita memiliki kendaraan motor misalkan harus pakai helm? Nah, itu antara peraturan yang harus ditepati, karena kalau tidak pakai helm misalkan dapat menyelamatkan kita dari kecelakaan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, itu artinya untuk menyehatkan kita dari penyakit-penyakit yang ada di lingkungan. Nah, ini perbedaannya ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, peraturan bersifat dibuat oleh guru, bersifatnya satu arah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Ya, tadi sudah saya sampaikan, yaitu keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru itu sendiri, artinya satu arah. Selanjutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti prosedurnya saya share ke Bapak Ibu, apa saja yang harus untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ada beberapa poin yang harus dijalankan untuk membentuk keyakinan kelas kita sendiri.
yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk apa nih yang mau disepakati, dan mencatat, memasukkan para murid, dan menyusun keyakinan kelas tersebut, masukan-masukan yang murid sampaikan. Meninjau ulang, nah, dari curhat pendapat yang sudah dicatat, jadi kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama, dan membuat dengan menandatangani oleh kepala sekolah. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Artinya posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, ada video, mari kita saksikan bersama-sama, kita contoh penghukum, ya. Penghukum guru. Nah, itu adalah contoh perbuatan penghukum antara guru dan siswa, ya. Jadi bisa ditunjukkan dengan contoh video tersebut. Jadi si guru tersebut menghukum, bicara dengan nada tinggi, bercak, berkacat, pinggang, membentak, menghukum verbal fisik. Dampaknya murid menjadi nantinya pendiam, tidak menyukai guru. Ya, itu adalah ciri menghukum. Terus sekarang ada video lagi. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kalau kamu
Nah, itu adalah contoh perilaku guru membuat rasa bersalah. Artinya suara cenderung agak lembut, kata-katanya namun menyalahkan murid. Guru menyatakan merasakan kesalahan dengan membuat menderita. Dampaknya murid bersalah, identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang selanjutnya ada posisi sebagai teman. Guru itu posisi sebagai teman. Nah, itu contoh video guru sebagai teman. Artinya guru tersebut ramah, cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Dan dampak pada murid akan bergantung kepada satu orang faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir diri sendiri. Ini guru sebagai pemantau. Nah, itu adalah contoh guru sebagai pemantau. Artinya suara guru datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau maupun menggunakan suara tinggi. Dampaknya murid menghitung konsekuensi hadiah, memahami semua kebijakan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ada satu lagi, guru bersifat manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa jadwal saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu adalah contoh guru sebagai manajer. Artinya suara netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, datar-datar saja. Tercipta identitas positif, berhasil. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan dan makna-makna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya murid itu bisa mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Itu ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa cinta diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Kita memikirkan untuk murid itu bahwa kebutuhan dasar mereka itu harus memikirkan ini. Tidak kita semena-mena mengajar. Jadi kebutuhan mereka pun harus kita pikirkan. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang jika segitiga restitusi ini untuk pengertiannya adalah nanti disampaikan dalam video ini. Silahkan disimak contoh dari kementerian. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah. Itu Pak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Kalau terbuka. Ada Pak. Aku saya Pak. Ya adalah mempertahankan agama itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak berbeda. Hanya saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu itu yang benar. Tidak benar. Oh, jadi pasti. Enggak Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip keinginan kamu. Ya, saya bisa ini. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi sikap itu. Kamu ini tidak mengambil orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya,
setuju, kita akan menghargai. Namun, juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan, maksudnya kita sedang melakukan. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan proaktif. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman, Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh segitiga definisi. Nah, ini penerapan yang saya lakukan untuk di sekolah kemarin ya. Contohnya seperti ini. Itu adalah contoh penerapan yang saya lakukan. Nah, implementasi aksi modul budaya positif, pemahaman untuk kita semua sudah beres. Ada yang bisa ditanyakan? Siapa yang mau bertanya, silahkan. Mungkin Ibu? Sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah paham, nanti materi dan apa yang Bapak Ibu guru butuhkan untuk contoh restitusi, budaya positif dan lain sebagainya itu nanti saya kirim jika membutuhkan materi tersebut. Jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin persentase kita pada hari ini telah selesai. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah
memberikan waktunya untuk saya pribadi untuk mempresentasikan dimensiasi budaya positif di modul 1.4 ini. Baik, marilah saya mengakhiri presentasi ini dengan menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.